Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini, kita akan beranjak ke bab 4, yaitu IP address dan subnetting, MikroTik MCCNA atau singkatan dari MikroTik Certified Network Associate. Nah, outline di bab kali ini ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, class flow dan classes, kasus subnetting, konsep block subnet, dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Dan selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dalam jumlah host yang cukup banyak, menjadi beberapa network dengan jumlah host lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP lainnya, yang biasa kita sebut IP classes, baik itu kelas A, B, dan C yang sudah diatur. IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian-bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini ada kelas A, B, dan C, dan alamatnya. Selanjutnya ada jenis IP address. Yang pertama ada IPv4, Internet Protocol versi 4. Yang kedua ada IPv6, yaitu Internet Protocol versi 6. Selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan bisa digunakan, maka perlu diketahui yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Nah, sama saja dengan subnet mask. Subnet mask itu sama saja berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk pengertian lebih rincinya, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada contoh praktek subnetting yang 12 host. Nah, ini untuk yang 12 host. Lalu selanjutnya praktek subnetting yang 60 host. Lalu yang terakhir ada praktek subnetting 100 host. Selanjutnya ada konsep block subnet. Di sini ada IP network, IP broadcast, diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasikan menjadi satu blok subnet. Sini ada IPv4 delivery type. IPv4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Apa sih unicast itu? Unicast adalah on-to-one communication. Unicast itu adalah proses pengiriman data yang dapat diterima oleh satu host saja. Contoh unicast dalam komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, atau C, jadi dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah contoh IP address unicast. Ini adalah contoh unicast. Jadi mengirim pada satu tujuan yang telah ditentukan ini, misalnya pada komputer yang ada lampunya menyala ini. Nah, jadi ini adalah tujuannya. Yang kedua ada multicast one-to-many communication.
proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Contohnya adalah IP address kelas D. Walaupun cara kerja IP address tidak digunakan, tetapi masuk ke dalam kategori multiclass. Nah, contoh yang multiclass dan komputer menyala itu adalah beberapa tujuan destinasinya dalam suatu kelompok atau grup yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada broadcast one-to-all communication. Broadcast adalah proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan blok subnet yang sama sesuai broadcast domainnya. Contohnya seperti cara kerja ARP yang dilakukan oleh Swiss dan mengirimkan ke VC yang berbeda dalam satu broadcast domain. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah konsep switch dan router. Switch yaitu mengkoneksi perangkat yang satu network atau satu device, jadi kayak ke perangkat yang sama, misalnya itu antara PC dan PC. Nah, itu contohnya. Lalu ada router, yaitu mengkoneksi perangkat yang berbeda network. Contohnya adalah router bisa menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda seperti LAN. Nah, sudah di penghujung materi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika saya ada salah karena saya juga masih belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.